Cirebon sebagai titik temu kebudayaan di pesisir utara Jawa. Keraton Kacirebonan, meskipun secara fisik merupakan yang terkecil di antara keraton Cirebon yang lain, menyimpan sejarah yang sangat krusial dalam dinamika kekuasaan pada abad ke-19. Terletak di Kecamatan Pekalipan, bangunan ini bukan sekedar peninggalan arsitektural, melainkan simbol perlawanan dan pemurnian garis keturunan Sunan Gunung Jati. Keberadaannya menandai babak baru dalam sejarah kesultanan, di mana kedaulatan tidak lagi hanya diukur dari luas wilayah, melainkan dari keteguhan memegang adat istiadat dan syiar Islam di tengah tekanan kolonialisme yang semakin menghimpit kedaulatan lokal. Akar sejarah Kacirebonan tidak dapat dilepaskan dari konflik internal di Kesultanan Kanoman pada akhir abad ke-18. Ketegangan muncul akibat intervensi pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan yang mengatur suksesi tahta. Pangeran Raja Kanoman, yang merupakan putra mahkota yang sah, mengalami pengasingan ke Ambon oleh Belanda karena sikapnya yang non-kooperatif terhadap kebijakan kolonial. Fragmentasi kekuasaan ini sengaja diciptakan oleh VOC untuk memperlemahkan persatuan keluarga kesultanan. Sejarah mencatat bahwa berdirinya Kacirebonan adalah konsekuensi dari politik, namun di sisi lain, ia menjadi wadah bagi keluarga bangsawan yang enggan tunduk sepenuhnya pada dikte asing. Pangeran Raja Kanoman, yang kemudian bergelar Sultan Karbon Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin, adalah tokoh sentral di balik berdirinya keraton ini. Sekembalinya dari pengasingan di Ambon pada tahun 1808, ia disambut sebagai pahlawan oleh rakyat Cirebon. Ketegasan prinsipnya membuat Gubernur Jenderal Herman Willems Daendels memberikan pengakuan resmi melalui pembentukan kesultanan baru. Meskipun tidak memiliki wilayah kekuasaan administratif yang luas seperti Kasepuhan atau Kanoman, Sultan Muhammad Khairuddin memusatkan perhatiannya pada pelestarian tradisi keagamaan dan seni, menjadikannya mercusuar spiritual bagi pengikut setianya di wilayah Pulasaren. Secara arsitektural, Keraton Kacirebonan menampilkan perpaduan unik antara gaya tradisional Jawa, Islam, dan pengaruh kolonial Eropa. Bangunan utamanya yang disebut sebagai Prabayasa menghadap ke utara sebagai simbol ketaatan kepada Sang Pencipta. Penggunaan pilar-pilar kayu jati yang kokoh melambangkan kekuatan fondasi iman, sementara ornamen ukiran bermotif bunga dan awan menunjukkan akulturasi budaya lokal dengan estetika timur jauh. Berbeda dengan keraton lain yang memiliki alun-alun yang luas, Kacirebonan tampil lebih bersahaja namun fungsional, mencerminkan karakter kesultanan yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat jelata dan para santri. Struktur spesial Keraton Kacirebonan terbagi menjadi beberapa zona yang memiliki fungsi sakral dan profan. Dimulai dari gerbang depan atau pintu gerbang yang sederhana, pengunjung akan diarahkan menuju bangsal Prabayasa yang berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu agung dan pelaksanaan upacara adat. Di belakangnya terdapat area kediaman pribadi keluarga sultan yang bersifat tertutup bagi umum.
Bagian ruang ini mengikuti konsep mikrokosmos, di mana pusat bangunan dianggap sebagai titik keseimbangan energi. Setiap sudut ruangan, mulai dari langit-langit hingga pola lantai, didesain untuk menciptakan suasana kontemplatif yang mendukung fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan. Di dalam ruang penyimpanan khusus, tersimpan berbagai artefak yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Koleksi pusaka keraton Kacirebonan meliputi keris-keris kuno, tombak, serta naskah-naskah lontar yang berisi ajaran tasawuf dan tata cara hidup bermasyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah perlengkapan wayang kulit dan gamelan kuno yang masih digunakan dalam upacara-upacara tertentu. Keberadaan benda-benda ini bukan sekedar koleksi museum, melainkan representasi dari kekuatan batin kesultanan. Setiap benda memiliki narasi sejarahnya sendiri, seringkali terkait dengan kisah kepahlawanan para leluhur dalam mempertahankan tanah Cirebon dari pengaruh luar. Kacirebonan dikenal sebagai pusat pelestarian wayang kulit gaya Cirebon. Kesenian ini bukan hanya hiburan, melainkan media dakwah yang diwariskan oleh para wali songo. Di bawah naungan keraton, para seniman dan dalang mendapatkan perlindungan untuk terus mengembangkan estetika yang khas. Dengan karakter suara dan gerakan yang berbeda dari gaya Yogyakarta atau Surakarta. Gamelan yang mengiringinya memiliki laras yang unik, menciptakan harmoni yang sakral. Hingga saat ini, pertunjukan wayang di keraton tetap menjaga pakem yang aslinya, memastikan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak tergerus oleh modernitas. Kehidupan di dalam keraton diatur oleh rangkaian upacara adat yang mengikuti kalender Islam dan penanggalan Jawa. Upacara seperti Maulid Nabi, Panjang Jimat, dan ritual grebeg dilakukan dengan penuh hikmat. Prosesi ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar yang menunjukkan bahwa keraton masih memiliki akar sosial yang kuat. Dalam setiap upacara, terdapat penyajian makanan simbolis seperti nasi tumpeng dan doa-doa keselamatan yang dipanjatkan. Ritual-ritual ini berfungsi sebagai pengikat sosial dan pengingat akan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia melalui tradisi yang telah berusia berabad-abad. Eksistensi Keraton Kacirebonan tidak lepas dari peran penting para perempuan bangsawan atau ratu. Mereka bukan sekedar pendamping sultan, melainkan penjaga gawang tradisi di dalam rumah tangga istana. Para perempuan keraton bertanggung jawab atas pelestarian seni tari, tata boga tradisional, dan pendidikan etika bagi generasi muda. Dalam sejarahnya, beberapa tokoh perempuan dari Kacirebonan dikenal karena kecerdasannya dalam berdiplomasi dan keteguhannya dalam menjaga moralitas keluarga. Peran domestik yang mereka jalankan merupakan fondasi dari keberlangsungan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas keraton. Hubungan dengan kesultanan lain di Cirebon, meskipun lahir dari konflik dan fragmentasi, Keraton Kacirebonan tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kaprabonan. Keempat entitas ini membentuk sebuah ekosistem kebudayaan yang saling melengkapi di Cirebon. Dalam acara-acara besar kenegaraan atau keagamaan, para sultan seringkali bertemu untuk menunjukkan persatuan simbolis di hadapan rakyat. Hubungan ini diatur oleh tata krama yang sangat ketat,
di mana senioritas dan silsilah keluarga tetap dihormati. Kerjasama antar keraton ini menjadi kunci utama mengapa kebudayaan Cirebon tetap eksis dan memiliki karakter yang sangat kuat di Jawa Barat. Memasuki abad ke-20, Keraton Kacirebonan menghadapi tantangan besar seiring dengan bangkitnya pergerakan nasionalisme di Indonesia. Kekuasaan politik praktis para sultan perlahan memudar, berganti dengan peran sebagai pemangku adat. Selama masa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan 1945, keraton harus menghadapi dengan struktur pemerintahan yang baru. Para bangsawan Kacirebonan turut serta dalam mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Menyadari bahwa masa depan keraton terletak pada kemampuannya untuk berintegrasi dengan cita-cita bangsa yang merdeka tanpa harus kehilangan jati diri tradisionalnya. Seiring berjalannya waktu, ancaman kerusakan bangunan akibat usia dan faktor lingkungan menjadi perhatian serius. Upaya revitalisasi telah dilakukan melalui kerjasama antara pihak keraton, pemerintah daerah, dan para ahli konservasi. Proses pemugaran dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga keaslian material dan teknik konstruksi masa lalu. Penggantian atap, penguatan struktur kayu, dan penataan ulang taman keraton bertujuan untuk mengembalikan kemegahan visual tanpa menghilangkan nilai historisnya. Konservasi ini bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan upaya menyelamatkan ruang memori kolektif bangsa agar tidak hilang di telan zaman. Di era digital, Keraton Kacirebonan mulai membuka diri sebagai pusat edukasi dan penelitian. Program kunjungan sekolah dan penyediaan akses bagi para peneliti sejarah bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang nilai-nilai luhur Cirebonan. Keraton tidak lagi dipandang sebagai tempat yang tertutup dan angker, melainkan sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari sosiologi, arsitektur, dan seni pertunjukan. Digitalisasi naskah-naskah kuno juga menjadi prioritas agar pemikiran para leluhur dapat diakses oleh generasi mendatang yang lebih akrab dengan teknologi informasi, sehingga sejarah tidak lagi dianggap membosankan. Transformasi Keraton Kacirebonan menjadi destinasi wisata budaya memberikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal. Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara membuka peluang bagi industri kreatif seperti kerajinan batik, kuliner khas Cirebon, dan jasa pemanduan wisata. Namun, pengembangan wisata ini harus tetap memperhatikan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menghormati kesakralan keraton. Pengelolaan yang profesional diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kelangsungan perawatan keraton, sekaligus menjadi sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan keunikan Cirebon ke mata dunia. Sebagai penutup, Keraton Kacirebonan berdiri bukan sebagai fosil sejarah yang mati, melainkan sebagai organisme yang terus bernapas di tengah dinamika zaman. Ia adalah saksi bisu atas perjuangan, adaptasi, dan keteguhan iman. Menjaga Kacirebonan berarti menjaga sepotong identitas bangsa yang kaya akan nilai toleransi dan kearifan lokal. Di tengah arus globalisasi yang menyeragamkan budaya, keberagaman keraton ini mengingatkan kita akan pentingnya akar sejarah. Selama api tradisi masih menyala di Pulau Saren, selama itu pula kebudayaan Cirebon akan terus memberi warna bagi peradaban Nusantara yang agung.